Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah mampir-mampir di channel aku. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan happy selalu ya. Oh iya, aku upload videonya diusahain tiap hari ya. Mudah-mudahan bisa konsisten. Karena ya tahu sendiri ibu rumah tangga tuh kayak gimana ya. Gak selesai-selesai kerjaan nih. Ada aja gitu kan. Jadi buat jaga-jaga biar nggak ketinggalan updatean video dari aku, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gratis kok. Di video kali ini aku mau cerita tentang sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah kelahiranku, yaitu tentang seseorang yang naik haji dengan harta pesugihan. Nekat juga ya orangnya, udah tahu itu harta pesugihan, hasil perjanjiannya dengan makhluk lain gitu loh, syirik, dosa besar, terus digunakan naik haji. Oke, seperti apa kisahnya? Daripada penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Oh iya, sebelumnya aku perlu kasih tahu ke teman-teman kalau di sini aku pakai nama samaran ya, demi menjaga privasi masing-masing dari orang yang saya ceritakan nanti. Baiklah, kita mulai aja kalau gitu ya. Sebut saja bapak ini bernama Bapak Handoyo, bukan nama sebenarnya. Bapak Handoyo ini adalah seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya. Aku nggak begitu tahu usahanya di bidang apa, nggak jelas juga sih soalnya. Kayaknya sih tempat usahanya memang nggak di deket rumahnya, agak jauh gitu. Punya karyawan banyak juga. Berawal dari kesusahan hidup, pengen kaya secara instan dan tanpa kerja keras, membuat Bapak Handoyo ini akhirnya nekat memilih jalan pintas ini. Siapa saja yang dia tumbalkan? Sesuai dengan apa yang diminta oleh makhluk jahat bernama jin itu, bernama syaitan itu. Demi meraih harta serta kemewahan, Bapak Handoyo ini tidak segan membunuh karyawannya, tetangga, saudara, bahkan menantu dan juga cucunya sendiri. Saat itu menantunya sedang mengandung anaknya yang merupakan cucu dari Bapak Handoyo ini. Sebut saja namanya Ibu Dahlia ya. Ibu Dahlia ini seorang guru SMA. Dari sejak hamil muda, Ibu Dahlia sudah mengalami hal-hal yang aneh, seperti mimpi aneh dan menyeramkan, sering kesurupan, lalu didatangi makhluk-makhluk seperti poci, miske. Kok aku jadi pakai nama samaran gini ya, yang poci sama miskenya. Dan sosok-sosok menyeramkan lainnya lah, yang kemudian membuatnya jadi terkaget-kaget, yang berimbas pada gugurnya sang janin. Kematian yang menurut kita semua ini tidak wajar membuat Ibu Dahlia ini merasa sangat terpukul. Tidak ada yang tahu saat itu kalau ternyata Bapak Handoyo ini ternyata memiliki perjanjian pesugihan ini. Sepeninggal bayi yang lahir kemudian meninggal ini, Ibu Dahlia masih sering mengalami gangguan-gangguan tersebut. Saat bercermin, tiba-tiba muncul makhluk-makhluk seperti pocong, sosok perempuan berambut panjang, bergaun putih, dan lain-lain sebagainya. Saat melihat keluar jendela, tiba-tiba muncul, membuka pintu kamar, di dalam lemari, dan lain sebagainya. Beliau terus berdoa, melantunkan ayat-ayat suci. Ya, pas itu hilang sih, tapi gangguan itu masih saja terus datang. Di lain waktu, gangguan itu ada lagi, baca ayat suci Al-Quran, hilang. Terus pas beliau dalam keadaan capek atau lagi down gitu juga datang lagi, kayak gitu terus kayak gitu, hingga kondisi kesehatannya hari demi hari semakin memburuk. Saat ia ceritakan pada suaminya bergegas membawanya berobat. Sudah kemana-mana saja pengobatan, dari yang medis dan non medis, semuanya ditempuh. Sembuh, tapi karena terornya nggak berhenti sampai di situ aja ya teman-teman, jadinya kambuh terus kayak gitu. Sampai pada akhirnya sang penantu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sedih banget sih ini ya, tega banget sumpah ya Allah. Kebetulan ibu ini memang guruku waktu
waktu masih duduk di bangku SMA, tapi nggak pernah diajar. Waktu itu aku kelas 1 dan Ibu Dahlia ini ngajarnya kelas 3. Beliau kan guru senior ya, jadi ngajar kelas 3 gitu, ngajar kelas besar. Tapi aku tahu beliau orang yang sangat humble. Walaupun tidak dengan murid yang diajar, beliau selalu tersenyum saat berpapasan. Seusai ditumbalkannya cucu dan anak menantunya, usaha yang ditekuni Bapak Handoyo ini pun semakin maju pesat. Sampai pada akhirnya Bapak Handoyo beserta istrinya menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Tanah Suci. Banyak keanehan-keanehan yang dirasakan beliau, mulai dari sering merasa kelaparan, sering merasa kebingungan selama di sana. Terakhir yaitu ketika semua rombongan haji pulang ke negara masing-masing, termasuk jamaah haji asal Indonesia, tapi tidak dengan Bapak Handoyo ini. Istrinya ikut pulang. Dari sebelum pulang itu udah nyari kemana-mana, gak ketemu-ketemu. Terus akhirnya si istri bisa pulang bareng sama rombongannya, masih dalam keadaan bingung karena Bapak Handoyo ini nggak ketemu-ketemu gitu ya. Dan Bapak Handoyo ini tertinggal di sana, teman-teman. Rombongan yang satu regu dengannya sudah mencari kemana-mana, udah lapor ke sana ke sini, dibantu oleh kepolisian setempat, tetap tidak berhasil ditemukan. Dengan kerjasama dari Kedubes dan kepolisian setempat, mereka terus mencari sampai pada akhirnya jadwal para jamaah ini pulang. For your information, Bapak Handoyo ini bukan orang yang bodoh ya teman-teman. Ia pun berusaha mencari rombongannya, berusaha mencari kantor Kedubes juga, tapi tetap saja tidak bisa menemukannya. Kayak dibikin bingung gitu loh. Kok nggak nyampe gitu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Dan setelah 3 tahun lamanya, sebuah keajaiban terjadi. Beliau berhasil pulang. Tidak menunda waktu barang sebentar pun, sesampainya di rumah, beliau menghibahkan semua harta yang dimilikinya dari hasil ia melakukan ritual pesugihan ini untuk membangun tempat-tempat ibadah, yaitu masjid, terus ada yang tempat untuk menghafal Quran itu loh, rumah tahfidz ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya beliau menyumbangkan untuk itu sampai hanya tersisa harta berupa rumah dan beberapa warisan dari orang tuanya. Menurut penuturan Bapak Handoyo ini, katanya ia melihat orang-orang yang mencarinya, tapi dia sendiri seperti tidak nampak di mata orang-orang yang mencarinya tersebut. Sepertinya ya di situ-situ aja sebenarnya, tapi nggak ada orang yang bisa melihat keberadaan Bapak Handoyo di situ. Aneh kan? Selama 3 tahun gimana bisa makan dan hidup? Katanya jadi peminta-minta, merasakan kelaparan, tidur di emperan toko, pakaiannya juga cuma satu-satunya itu. Pernah mengais sampah mencari sisa-sisa makanan. Bener-bener seperti gelandangan, teman-teman. Padahal di kampungnya beliau adalah orang yang sangat dihormati, kaya raya, tidak pernah kekurangan sama sekali. Nggak disangka doa tulus dan pertaubatan yang beliau lakukan menjadi solusi dari kebingungannya selama 3 tahun ini. Ia membuang kesombongannya, bahkan rela membuang hartanya demi bisa pulang dan menjalani hidupnya di jalan Allah sekembalinya ia ke rumah. Sampai sekarang saat video ini dibuat, Bapak Handoyo ini masih hidup dan bahagia berkumpul dengan keluarganya. Kita doakan beliau agar meraih akhir yang baik dalam hidupnya ya teman-teman. Memang ya teman-teman, kalau Allah itu sudah punya kehendak, mau kita sehebat apapun, pasti Allah juga yang menentukan akhirnya bagaimana. Cerita ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajarannya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak percaya dengan kisah ini. Tidak apa-apa ya, tiap orang kan punya keyakinannya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak masalah buat saya sih ya. Jadi
please komennya juga, ngasih pendapatnya juga yang positif-positif, tidak saling menyerang satu sama lain ya teman-teman. Oke Kisana, itulah tadi cerita di video kali ini, sekedar untuk mengingatkan cerita mistis atau mitos yang aku ceritakan kepada teman-teman ini adalah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut saja, tidak ada bukti otentiknya. Teman-teman bisa cari dan gali informasinya lagi di beberapa sumber terpercaya. Menurut kalian, untuk mitos-mitosnya nggak usah terlalu dipercaya banget lah ya. Misalkan tentang orang-orang yang ditumbalkan sampai meninggal dan lain sebagainya, itu nggak usah dipercaya banget. Kalau menurut aku sih, orang meninggal ya meninggal aja, nggak ada tumbal-tumbalan gitu, nggak ada. Cuman apa ya, ya itulah tipu muslihat setan tuh kayak gitu loh. Ya saya sih mikirnya sih kayak gitu. Nah, tapi ya terserah, kembali ke hatinya masing-masing, kembali ke keyakinannya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Setiap orang bebas memiliki pendapat yang berbeda-beda. Anggap aja cerita ini tuh kayak koleksi aja gitu, koleksi cerita horor, cerita mistis, biar kalian itu bisa bahas-bahas gitu dengan teman-teman atau saudara, biar gak garing aja gitu kan, ada bahan ngobrol. Ih, ada cerita ini loh, gini kan asik tuh ya, jadi nggak sepi-sepi aja gitu loh. Dan aku mau tahu deh cerita semacam ini yang pernah terjadi di daerah tempat tinggal kalian tuh kayak gimana. Komen di bawah ya, aku mau banget baca. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, kita mau bahas apa, boleh banget komen di bawah atau DM ke Instagram aku. Udah aku cantumin di description box. Klik like dan subscribe untuk support channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tahu kalau ada video dari aku. Jaga kesehatan dan stay safe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.